Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Senayan, menjadi saksi perayaan Natal Nasional 2024 yang berlangsung meriah dan penuh makna pada Sabtu, 28 Desember 2024. Acara ini dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto, sejumlah menteri kabinet, tokoh lintas agama, dan ribuan jemaat dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya semangat kebersamaan dan toleransi di tengah keberagaman bangsa. Natal adalah momen refleksi, kasih sayang, dan solidaritas. Mari kita jaga persatuan dan terus menebarkan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari, ujarnya. Momen kebersamaan dan inklusivitas. Perayaan ini diwarnai dengan berbagai penampilan paduan suara, tarian daerah, serta pembacaan doa dari perwakilan agama-agama lain sebagai simbol inklusivitas dan kerukunan antarumat beragama. Menteri Agama menambahkan bahwa perayaan ini tidak hanya menjadi ajang rohani, tetapi juga momentum memperkuat solidaritas dan kepedulian terhadap isu-isu sosial dan lingkungan. Kelahiran Yesus Kristus mengajarkan kita untuk memperhatikan yang kecil dan lemah. Mari kita saling berbagi dan menjaga bumi ini dengan penuh cinta kasih, katanya. Melalui perayaan Natal Nasional 2024, pemerintah dan seluruh elemen masyarakat berharap dapat membawa pesan damai sejahtera ke seluruh penjuru negeri. Semangat persatuan dalam keberagaman diharapkan mampu menjadi kekuatan untuk membangun Indonesia yang lebih harmonis dan berkelanjutan. Dengan perayaan Natal Nasional 2024 dan akan disiarkan secara langsung di Kompas TV dan televisi nasional lainnya. Hadirin, izinkan saya Novita Enji akan menyampaikan rangkaian ibadah perayaan Natal pada hari ini. Diawali dengan pujian pembukaan oleh paduan suara Universitas Katolik Parahyangan, diikuti iringan pelayan ibadah. Saat teduh akan diiringi lagu Panis Angelicus yang akan dibawakan oleh Alice Putri bersama paduan suara mahasiswa Voka Erudita Universitas 11 Maret. Pembukaan ibadah, votum dan salam oleh Romo Sridanto Aribowo Nata Antaka, Ketua Komisi Liturgi Keuskupan Agung Jakarta. Pandarasan Mazmur bersama paduan suara Unpar Choir, paduan suara mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan, yang dilanjutkan dengan maklumat kelahiran Yesus oleh Alice Putri. Penyalaan lili Natal dengan lagu Malam Sunyi Senyap oleh Acuita Amara. Kemudian pembacaan doa oleh Pendeta Jack Levin Fritz Manuputi, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, serta pembacaan firman oleh Lektor Bernardus Dustin. Sebelum memasuki ibadah, akan ada persembahan pujian dari Noella dengan lagu Gembala Pergilah Cepat. Khotbah ibadah Natal akan disampaikan oleh Pendeta Jack Levin Fritz Manuputi, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, serta doa syukur bagi bangsa yang akan disampaikan oleh Romo Sridanto Aribowo Nata Antaka, Ketua Komisi Liturgi Keuskupan Agung Jakarta, yang juga akan menyampaikan berkat dan penutupan ibadah. Hadirin, kita akan segera mengawali ibadah perayaan Natal Nasional 2024. Umat dimohon untuk berdiri. Kita siapkan hati dan budi kita di hadapan Allah yang penuh kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.
Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kelahiran Yesus Sang Mesias yang membawa keselamatan bagi umat di seluruh dunia. Kelahirannya di desa Bethlehem yang sederhana itu senantiasa mengingatkan kami untuk hidup dalam kesederhanaan. Hendaklah kami bersukacita dan kami bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Maklumat tentang kelahiran Yesus Kristus, penyelamat dunia. Beribu-ribu abad sesudah bumi dan segala isinya diciptakan, Hadirin, kami persilahkan untuk menyalakan lilin Natal. bintang-bintang cemerlang, telah terdengar suara bawa kabar senang. Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Marilah kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dalam doa yang akan dipimpin oleh Pendeta Jack Levin Fritz Manuputi. Ya Allah, kami datang kepadamu, memberi diri kami utuh penuh untuk direngkuh ke dalam kebenaran firman-Mu. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jalan menuju Bethlehem, pergilah mencari di Bethlehem Sang Raja Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Kristus yang penuh dengan sukacita Natal, salam sejahtera, selamat Natal, Shalom. Yang akan dibawakan oleh Lea Simanjuntak. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me.
I've been held in your hands. All my life you have been faithful. Kita nyanyikan sama-sama yuk. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Doa syukur bagi bangsa oleh Romo Sridanto Aribowo Nata Antaka, Ketua Komisi Liturgi Keuskupan Agung Jakarta. Ibu bapak, saudari-saudara, marilah kita siapkan hati kita. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas bangsa Indonesia. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Shalom, Effendu Shalom, Effendu Shalom, Shalom Berkat dan penutupan ibadah oleh Romo Sridanto Aribowo Nata Antaka, Ketua Komisi Liturgi Keuskupan Agung Jakarta. Pada kami semua, percayakan kepercayaan yang Engkau berikan kepada kami semua, sehingga dalam nama Yesus itulah
kami berjuang, berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Kami juga berterima kasih karena Engkau mengutus kami kemanapun kami pergi dengan tetap setia kepadamu. Maka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon turunkanlah berkat-Mu untuk kami semua dalam nama Allah Tritunggal, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita sambut trio Amigos dengan lagu Arbab dan aransemen oleh trio Amigos. Video oleh Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar untuk seluruh umat Kristiani di Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, mengucapkan selamat merayakan Natal tahun 2024 kepada umat Kristiani dan selamat menyambut tahun baru tahun 2025 bagi seluruh masyarakat Indonesia. Natal tahun 2024 mengangkat tema "Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem". Tema ini membawa pesan tentang kesetiaan dan kesediaan di dalam mengikuti panggilan Tuhan. Ajakan untuk terus menebar cinta kasih dan menguatkan bangunan kemanusiaan. Tema ini sejalan dengan semangat Kementerian Agama untuk mendorong umat mengamalkan ajaran agamanya. Sebab semakin lekat umat dengan ajaran agamanya, maka dunia akan semakin damai dan rukun. Tapi kalau sebaliknya, semakin berjarak antara umat dan ajaran agamanya, banyak risiko kerusakan, baik manusia maupun alam raya yang akan terjadi. Karena itu, mari jadikan perayaan Natal tahun 2024 ini sebagai momentum membumikan ajaran agama dalam semangat cinta kasih kemanusiaan. Cinta kasih akan membawa kedamaian dan kerukunan yang menjadi prasyarat pembangunan. Ini adalah kontribusi besar umat beragama bagi kemajuan Indonesia. Menyambut tahun baru 2025, saya mengajak masyarakat Indonesia untuk melakukan refleksi, kontemplasi, dan evaluasi atas perjalanan kehidupan setahun yang lalu. Kalau perlu kita semuanya, umat beragama, memadati rumah ibadah kita masing-masing, umat Islam datang ke masjid, dan umat beragama lain datang ke rumah-rumah ibadahnya, berkontemplasi di situ, itu manfaatnya lebih besar. Dari situ diharapkan nanti tumbuh semangat baru dan optimisme di dalam menatap kehidupan di tahun mendatang. Mari terus menjadi pribadi yang terus bertumbuh untuk kebaikan. Sebab sebaik-baik kita adalah yang hari ini lebih baik daripada masa lalu dan terus melakukan perbaikan untuk kehidupan mendatang. Sekali lagi, saya ucapkan selamat merayakan Natal tahun 2024 dan tahun baru 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Tommy Cokro dan kita akan lanjutkan acara perayaan ini sambil menantikan kehadiran Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk sama-sama mengikuti perayaan Natal Nasional 2024. Dan izinkan saya untuk mengajak para hadirin semua untuk bisa terasa semangat Natal di hari ini. Izinkan saya memimpin dengan mengucapkan selamat Natal, kemudian diikuti dengan para hadirin mengucapkan semangat baru. Boleh ya? Semangat Natal! Semangat Natal! Semangat Natal! Dan saya Novita Enji akan memandu acara ini hingga selesai. Saat ini kita bersiap untuk menyambut kehadiran Bapak Presiden Republik Indonesia dan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan diiringi oleh musik kolintang. Musik kolintang ini baru saja masuk dalam daftar warisan budaya tak benda UNESCO pada sidang UNESCO di Paraguay 5 Desember 2024 yang lalu. Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara.
Hadirin dimohon berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. kembali. Selamat malam dan selamat datang kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan juga selamat malam kepada yang kami hormati Ketua MPR RI, Ketua DPD RI, para Menteri Kabinet Merah Putih, TNI, Kepolisian, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PGI, Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI, perwakilan lintas agama, dan tamu undangan yang hadir di sini. Dan juga pemirsa di seluruh Indonesia yang menyaksikan acara ini melalui streaming dan di televisi, serta para peserta video conference di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi NTT, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Barat Daya, dan Provinsi Papua Tengah. Dan selanjutnya, kami undang ke atas panggung Bapak Pendeta Darwin Darmawan, didampingi oleh 5 tokoh lintas agama. Dr. Kiai Haji Marsudi Syuhud MA, perwakilan agama Islam. Romo Agustinus Heri Wibowo, perwakilan agama Katolik. Profesor Dr. Philip K. Wijaya, perwakilan agama Buddha. Pinandita Gede Pastika SPD, perwakilan agama Hindu. Wensheli Supriyadi, SE MAG, perwakilan Konghucu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita bersyukur dan akan menaikkan doa syukur dan harapan Natal bersama dengan rekan-rekan pemuka agama dari berbagai agama. Mari berdoa. Tritunggal Kudus yang mulia, kami para pengikut Kristus di Indonesia mengucap syukur sebab bisa menghayati kelahiran Tuhan dalam damai dan sukacita. Juga dalam kebersamaan dengan saudara-saudara yang berbeda keyakinan. Kebersamaan ini bukan saja perwujudan nyata Bhinneka Tunggal Ika,
tetapi semoga menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lainnya bahwa keragaman adalah anugerah Tuhan yang perlu dipakai untuk kebaikan manusia dan alam semesta. Kami berharap selebrasi Natal yang indah ini menjadi momentum untuk menghidupi nilai yang Tuhan ajarkan kepada kami. Biarlah kami semakin Kristiani, berpikir, berkata-kata, bertindak seperti Tuhan Yesus sendiri. Melalui praksis hidup Kristiani, kiranya kami semakin menjadi warga negara Indonesia yang mencintai negeri ini dan bertanggung jawab membangunnya. Tuhan, berikan rahmat-Mu agar kami dapat memperjuangkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Biarlah kami bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam wajah sesama manusia, apapun latar belakangnya. Kami berdoa buat perdamaian di Palestina, di tengah-tengah konflik antara Rusia dan Ukraina, di sebagian kecil tempat di Papua. Dalam kekerasan dan perang, wajah manusia yang mulia direndahkan dan dihancurkan. Kiranya damai Kristus menggantikan kebencian. Kami juga berharap boleh menjadi agen persatuan di tengah bangsa Indonesia. Di tengah-tengah polarisasi, konflik karena perbedaan agama atau pilihan politik, biarlah kami menjadi perdamaian, agen-agen perdamaian. Kami berdoa agar bisa hidup bijaksana menjadi warga negara. Tidak hanya menuntut apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi rakyat yang hidup benar, adil, bijaksana, berintegritas, tidak korupsi, peduli terhadap lingkungan. Kami mendoakan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kabinet Merah Putih, dan seluruh aparat negara. Tuhan melalui rakyat Indonesia telah memilih mereka menjadi alat-Mu untuk memimpin dan membangun bangsa. Bantu mereka supaya dapat mewujudkan asta-cita. Di dalam kasih dan rahmat Tuhan kami percaya, Indonesia mampu menjadi bangsa yang adil, makmur, berdaulat, dan memainkan peran strategis mewujudkan perdamaian dan keadilan di tengah dunia ini. Kami berdoa di dalam rahmat Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Darwin beserta para pemuka agama. Semangat Natal, semangat baru. Ini terasa sekali dengan pesan merawat kebinekaan. Dan tentunya sukacita ini adalah milik kita bersama tanpa memandang perbedaan. Kita akan bersukacita dengan penampilan yang spesial pada malam ini. Mari kita sambut Grezia Epifania dalam Walau Ku Tak Dapat Melihat. Ku
Terima kasih Grezia. Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk Grezia. Penampilan yang sangat luar biasa. Mukjizat dan keajaiban senantiasa ada bagi mereka yang percaya. Berani berharap bahkan ketika dunia terasa gelap. Ya itulah makna dari kisah kelahiran Yesus di kota kecil Bethlehem. Dan kini, mari kita saksikan video rangkaian Perayaan Natal Nasional 2024 berikut ini. Kami undang untuk naik ke atas panggung Ketua Umum Perayaan Natal Nasional 2024, Bapak Thomas Jiwandono, untuk menyampaikan laporan kegiatan Perayaan Natal 2024. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan muliakan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Yang saya hormati dan muliakan Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Yang terhormat Menteri Agama Bapak Nasaruddin Umar. Yang terhormat Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Yang saya hormati anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri Koordinator, Menteri, Wakil Menteri dan pimpinan Lembaga Kabinet Merah Putih, perwakilan dari negara-negara sahabat, pejabat Gubernur DKI Jakarta beserta jajaran, perwakilan dari partai politik, para uskup, pendeta, romo, suster, dan tokoh agama lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Yang saya kasihi umat Kristen Katolik dan Kristen Protestan Indonesia, baik yang hadir secara fisik di ruangan ini maupun yang menyaksikan acara ini secara daring. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, malam hari ini kita datang dengan hati yang penuh syukur menghadiri perayaan Natal Nasional karena kita diberikan anugerah oleh Tuhan untuk dapat berkumpul dan merayakan semangat kasih persaudaraan. Momen yang baik ini semakin hangat karena di tengah-tengah kita telah hadir Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Terima kasih Bapak telah berkenan hadir bersama-sama dengan kami. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden yang saya muliakan, hadir pada malam ini lebih dari 11.000 undangan yang terdiri atas perwakilan dari ASN dan anggota TNI Polri, umat Kristen Katolik dan Kristen Protestan di Jabodetabek, para pengurus dan anggota Ormas Katolik dan Protestan, tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta anak-anak panti asuhan dan penyandang disabilitas. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden yang saya hormati, izinkan saya melaporkan berbagai hal sebagai berikut. Panitia Pelaksana Perayaan Natal Nasional ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Agama tanggal 30 Oktober 2024. Berdasarkan mandat ini,
panitia bersama-sama dengan Konferensi Wali Gereja Indonesia dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia menyusun dan menetapkan tema perayaan nasional tahun 2024, yaitu marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Melalui tema ini kami berharap menjadi refleksi bagi umat Kristiani atas nilai-nilai pengharapan, kesederhanaan, dan inklusivitas. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, hadirin yang saya muliakan, sebagai wujud rasa syukur dan komitmen untuk menjalankan nilai-nilai kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama, panitia telah melaksanakan kegiatan bakti sosial, aksi ekologi, dan seminar keagamaan. Sebagaimana Bapak telah saksikan dalam tayangan video sebelumnya, kegiatan bakti sosial telah dilaksanakan di 5 wilayah, mulai tanggal 16 November sampai dengan 23 Desember 2024. Di Kabupaten Flores Timur, sebanyak 427 paket sembako telah disalurkan ke 4 pos pengungsian korban bencana letusan Gunung Lewo Tobi. Alat bantu disabilitas dan lansia juga disampaikan di 2 titik penerima manfaat. Di Kota Manado, sejumlah 300 paket sembako dan 24 alat bantu disabilitas atau lansia telah disampaikan di sentra Tumutu Manado dan rumah penerima manfaat lansia dan anak. Di Kabupaten Sukabumi, sebanyak 150 paket sembako dan 6 alat bantu disabilitas telah disalurkan kepada masyarakat yang terdampak bencana tanah longsor. Di Kabupaten Timika dan Keuskupan Agats, Kabupaten Asmat, panitia menyerahkan bantuan berupa nutrisi makanan tambahan sebanyak 4.400 paket kepada 22 stasi sebanyak 10 kali dalam 1 bulan. Selain itu, panitia juga menyerahkan 50 kitab suci untuk Keuskupan Agats dan 7 alat bantu disabilitas untuk Rumah Sakit LB Murdani Timika. Selanjutnya, pada tanggal 15 Desember 2024, panitia telah menyelenggarakan aksi ekologi lintas agama, pemerintah dan masyarakat melalui gerakan Peduli Muara Gembong. Gerakan ini dilaksanakan di kawasan pesisir Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, dan meliputi aktivitas penanaman mangrove, aksi bersih pantai, bantuan pemberian perahu karet untuk membantu masyarakat menghadapi situasi banjir rob, dan kegiatan tukar sampah dengan sembako. Kegiatan ini merupakan program inovatif yang diprakarsai oleh Bank Sampah Bersinar, sebuah lembaga nirlaba di Bandung yang memberikan layanan edukasi, inovasi, dan jasa pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Selain bakti sosial dan aksi ekologi, pada tanggal 19 Desember 2024, panitia telah menyelenggarakan seminar Natal Nasional di Kementerian Agama Jakarta dengan tema Gereja Berjalan Bersama Negara. Seminar ini dihadiri 380 peserta secara fisik dan 314 peserta secara virtual. Melalui seminar ini, gereja dapat berinteraksi dengan negara untuk mewujudkan visi yang sama, yakni memajukan kesejahteraan bersama, mengentaskan permasalahan sosial yang masih terus ada, serta mengupayakan pola interaksi antar manusia dan lingkungan hidup yang lebih sehat dan berkelanjutan. Pada perayaan Natal malam hari ini, untuk pertama kalinya, Panitia Natal Nasional berinisiatif untuk memberikan penghargaan kepada 3 tokoh Kristiani berdedikasi. Untuk itu, kami nanti mengundang Bapak Presiden untuk berkenan memberikan penghargaan kepada 3 tokoh tersebut. Tak lupa kami laporkan kepada Bapak Presiden bahwa acara ini disiarkan langsung ke seluruh penjuru Nusantara dan diikuti para tokoh agama Kristiani bersama umat di Manado,
Flores Timur, dan Papua yang berkumpul dan siap berinteraksi secara daring. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, hadirin yang saya muliakan. Rangkaian pelaksanaan kegiatan perayaan Natal Nasional tentu tidak dapat berjalan tanpa adanya dukungan yang solid dan harmonis dari seluruh pihak yang terlibat dan membantu dengan tulus dan ikhlas. Sebagai Ketua Umum Panitia Perayaan Natal Nasional, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Lembaga, TNI, Polri, dan pemerintah daerah, pembawa acara dan pengisi acara, para sponsor dan donator, media partner, dan yang terakhir yang saya banggakan seluruh panitia perayaan Natal Nasional tahun 2024. Saya mohon maaf tidak bisa saya ucapkan satu persatu. Akhir kata, tidak ada gading yang tak retak. Segala kekurangan dari seluruh pelaksanaan kegiatan ini adalah tanggung jawab saya sepenuhnya. Selamat Natal, terima kasih, dan selamat menikmati perayaan Natal Nasional ini. Shalom, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih kepada Bapak Thomas Juwandono. Tadi sudah kita sama-sama saksikan rangkaian kegiatan perayaan Natal yang sudah berlangsung sebelumnya. Benar-benar penuh manfaat dan menginspirasi kita semua. Selanjutnya kami undang untuk memberikan sambutan Menteri Agama, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, MA. Sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming Raka, yang kami hormati para pimpinan lembaga Antonius Subianto Penyamin, Ketua PGI Pendeta Jack Levin Fitz Manuputi, para Bapak Uskup seluruh Indonesia yang hadir secara daring, para tokoh agama dan tokoh masyarakat, seluruh umat Kristiani yang hadir baik secara luring dan daring, hadirin sekalian yang sama-sama berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan kasih-Nya, sehingga kita semua dapat berkumpul pada perayaan Natal Nasional tahun 2024 di Indonesia, Arena Jakarta. Tema Natal tahun ini ialah marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Bethlehem, kota kecil yang menjadi tempat kelahiran Yesus, melambangkan damai dan harapan baru.
Tema ini membawa pesan tentang kesetiaan dan kesediaan di dalam mengikuti panggilan Tuhan. Tema ini sejalan dengan semangat Kementerian Agama untuk mendorong umat mengamalkan ajaran agamanya. Sebab semakin dekat umat dengan ajaran agamanya, maka dunia akan semakin damai dan rukun. Sebaliknya tentunya, semakin berjarak antara umat dan ajaran agamanya, maka banyak resiko kerusakan baik manusia dan alam raya yang akan terjadi. Hadirin yang berbahagia, Natal tahun ini bukan sekadar perayaan spiritual, tetapi juga momentum untuk mengukuhkan nilai-nilai persatuan dan toleransi di dalam keberagamaan bangsa kita. Indonesia adalah rumah besar bagi berbagai suku, agama dan budaya yang menjadi kekayaan luar biasa. Natal menjadi pengingat bahwa kedamaian dan kasih Kristus tidak mengenal batas perbedaan. Dalam konteks ini, kita juga mengapresiasi inisiatif yang dilakukan di dalam rangkaian acara Road to Natal Nasional 2024 seperti bakti sosial di Nusa Tenggara Timur, Manado, dan Agats, serta aksi ekologi di Muara Gembong, Bekasi. Kegiatan ini merupakan wujud nyata kasih dan kepedulian terhadap sesama, sebagaimana diajarkan di dalam kitab suci dan nilai-nilai Pancasila. Kita berharap sukacita Natal dapat mengukuhkan persahabatan sejati di antara kita semua, sesama anak bangsa yang telah bertekad hidup di dalam kesatuan di tengah kemajmukan. Tekad itu telah dibangun sejak berabad-abad silam, kemudian dikukuhkan melalui berbagai gerakan kebangsaan. Persatuan di dalam keberagamaan tersebut menjadi fondasi hidup kita hingga sekarang, dan berbagai momentum sukacita seperti Natal niscaya dapat menghantarkan kita semua pada ikatan persaudaraan sejati antar manusia, antar sesama warga, dan berbagai bentuk relasi sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai warga bangsa yang baik, tentu kita bisa melihat dan merasakan bahwa setiap agama di negeri ini sungguh-sungguh telah sanggup membangun kehidupan bersama yang rukun dan damai. Kita juga meyakini setiap umat beragama, apapun agamanya, telah pernah dan hingga kini telah sanggup menjaga sikap-sikap yang tepat seliro dan di berbagai daerah di negeri ini telah pula memperlihatkan kehidupan yang rukun damai. Kunci kehidupan rukun damai dan tenggang rasa di negeri ini ialah moderasi beragama, suatu sikap kedewasaan cara beragama. Hadirin yang berbahagia, pemerintah melalui visi Astacita Presiden terus berkomitmen untuk memperkuat harmoni sosial dan keadilan melalui pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Deklarasi Istiqlal yang ditandatangani bersama oleh Paus Fransiskus dan Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta menjadi landasan penting bagi penguatan dialog antar umat beragama. Nilai-nilai ini menegaskan pentingnya kerjasama antara negara dan umat beragama dalam menghadirkan damai sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Ensiklik Laudato Si yang disampaikan oleh Paus Fransiskus juga sejalan dengan visi kita di dalam menjaga lingkungan sebagai rumah bersama. Kita diajak untuk bertanggung jawab atas kelestarian alam demi generasi mendatang yang menjadi bagian daripada misi keadilan sosial. Hadirin yang berbahagia, perayaan Natal ini adalah momentum untuk merenungkan perjalanan hidup kita sebagai individu maupun sebagai bangsa. Mari kita jadikan kelahiran Sang Juru Selamat sebagai inspirasi untuk terus memperkuat iman, melayani sesama, dan mewujudkan perdamaian di tengah masyarakat. Saya mengajak kita semuanya tentunya untuk melanjutkan semangat Natal ini di dalam tindakan nyata. Bekerja sama lintas sektor dan lintas agama, kita dapat menciptakan Indonesia yang damai, makmur, dan berkeadilan sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa.
marilah kita jadikan perayaan Natal 2024 ini sebagai momentum untuk membumikan ajaran agama dalam semangat cinta kasih kemanusiaan. Cinta kasih akan membawa kedamaian dan kerukunan yang menjadi prasyarat pembangunan. Ini adalah kontribusi besar umat beragama bagi kemajuan Indonesia. Akhirnya, kepada umat Kristiani di seluruh penjuru tanah air, izinkan saya mengucapkan selamat Natal Tahun Baru 2024 dan semoga damai, sukacita, dan kasih Tuhan senantiasa menyertai kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam kebajikan. Terima kasih. Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Berikutnya pesan Natal dari Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI, Monsinyur Antonio Subianto Bunjamin OSC, dengan mengangkat tema "Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem". Selamat malam, saudara-saudari, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kita hormati dan kita muliakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dan Wakil Bapak Menteri Agama, Imam Besar Kiai Haji Nasaruddin Umar, Ketua Umum Panitia Natal Nasional Bapak Thomas Jiwandono, Ketua MPR DPD Panitia Nasional, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat malam. Setiap tahun kita merayakan Natal. Tahun 2024 kita mengambil tema dari tanggapan sigap para gembala yang menerima warta kelahiran Yesus. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Para gembala dipilih Allah karena rupanya memiliki disposisi batin untuk siap siaga melaksanakan apa yang Tuhan sampaikan melalui malaikat untuk pergi bersama menjumpai Yesus Juru Selamat. Berjumpa dengan Yesus telah mengubah hidup mereka secara kualitatif, yaitu menjadi pribadi-pribadi yang optimis dengan sukacita, memuji dan memuliakan Allah. Perjumpaan dengan Tuhan membawa sukacita dan damai. Sukacita dan damai itu terus diperbaharui dalam Tuhan dan dibagikan pada sesama. Ini mengingatkan kita akan tema kunjungan Bapak Suci Paus Fransiskus ke Indonesia, yaitu iman, persaudaraan dan bela rasa. Perjumpaan dengan Tuhan karena iman mendorong seseorang apapun keyakinannya untuk membangun persaudaraan sejati dengan siapapun, hingga kita tergerak untuk berbela rasa dengan semua orang yang membutuhkan belas kasih Allah melalui karya dan hidup kita. Memang tidak dikisahkan bagaimana cara para gembala memuji dan memuliakan Allah. Itulah kiranya yang dititipkan pada kita sekarang. Pesan Natal 2024 yang dibuat PGI dan KWI menulis bahwa kita bisa memuliakan Tuhan melalui tindakan-tindakan yang menghadirkan kasih-Nya di tengah keluarga, komunitas, gereja, masyarakat, dan bangsa. Kasih kepada sesama manusia itu menjadi konkret dalam tindakan saling menghormati dan menghargai,
menguatkan dan membangun persahabatan antar manusia tanpa memandang perbedaan suku, agama, kepercayaan, golongan, warna kulit, dan status sosial. Maka perayaan Natal sungguh mendorong kita untuk berjalan bersama dalam iman, persaudaraan, dan bela rasa bagi saudara-saudari yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel, untuk menjadi saudara bagi sahabat-sahabat kita yang masih berjuang mencari keadilan, untuk membela para korban keadilan yang mungkin tidak berani menyuarakan hak. Saudara-saudari yang terkasih, kiranya Natal ini secara kualitatif mengubah cara berpikir dan cara kerja kita, hingga melalui perkataan dan perbuatan kita memuliakan Tuhan dengan turut terlibat membangun negara sesuai cita-cita kemerdekaan. Masih ada sisi gelap saat ini yang perlu diterangi, yaitu, saya kutip dari pesan, persoalan ketidakadilan, kemiskinan, intoleransi, perdagangan orang, praktek-praktek perjudian dan pinjaman online, dan perusakan lingkungan hidup. Marilah kita sekarang pergi ke Bethlehem, di mana Tuhan hadir, agar kita tetap optimis membawa terang dan pengharapan di tengah kegelapan dan keputusasaan, serta menghadirkan kasih, persaudaraan, dan bela rasa di tengah kesulitan hidup yang rawan konflik. Saat kita mengalami perubahan secara kualitatif, mau memuji dan mau memuliakan Allah, kita akan lebih mudah berbela rasa dan menebarkan kasih kepada sesama, hingga semua perbuatan, pelaksanaan, keputusan didasari oleh bela rasa pada saudara-saudari yang paling rentan di negeri tercinta ini, demi cita-cita keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Marilah menjadikan hati kita sebagai Bethlehem, tempat Tuhan hadir. Semoga pemerintah Republik Indonesia, mari kita doakan dan kita dukung pemerintah Republik Indonesia di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka menjadi Bethlehem baru. Seperti Bethlehem di sana, tempat Tuhan lahir, di mana sinar kasih persaudaraan dan bela rasa memancar dari pemerintahan Republik Indonesia bersama dengan Kabinet Merah Putih, menyingkirkan kegelapan, sisi-sisi yang mungkin sekarang masih gelap. Dunia tidak ada yang sempurna, dunia masih ada kegelapan. Justru mudah-mudahan mari kita doakan dan kita dukung pemerintah menjadi Bethlehem baru yang menyingkirkan kegelapan-kegelapan di berbagai negara, di berbagai sisi aspek Indonesia, sehingga siapapun kita semua secara bersama-sama mau dan mampu mengontrol hati dan budi, menjaga mulut dan tangan, hingga tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, semoga Indonesia sungguh menjadi Bethlehem baru, tempat Tuhan lahir, bertumbuhnya para pemimpin yang berjiwa pelayan, Uga hari hidup sederhana dan mengetemukan kepentingan bangsa, pemerintah dan rakyat bersama-sama pergi menuju Bethlehem baru, di mana rakyat Indonesia memuji dan memuliakan Tuhan. Bagaimana mungkin kita menciptakan Indonesia sebagai Bethlehem baru kalau tidak dimulai dari diri sendiri? Mari kita mulai dari diri sendiri untuk memberikan dukungan kepada pemerintah kita, semua pejabat, tokoh masyarakat, tokoh budaya yang bersama-sama ingin memajukan Indonesia. Maka dengan perayaan Natal ini, semakin kita Kristiani, semakin kita Indonesia. Semakin kita Kristiani, semakin kita Pancasilais. Selamat Natal kepada saudara-saudari yang merayakannya.
Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukungnya, teristimewa kepada pemerintah Republik Indonesia, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, Panitia Nasional Natal Nasional 2024. Sekian, terima